Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan hidup bernafas untuk memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari yang baru. Terpujilah namamu. Biarlah sepanjang umur hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami dan kami mohonkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, kita masuk pagi hari ini di dalam Wahyu pasal yang ke-15. Firman Tuhan berkata, dengan perikop nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan 4 ayat ini berbicara tentang nyanyian mereka yang menang, mereka yang hidup di dalam kekudusan, yang berjubahkan kebenaran, hidup dalam kebenaran, mereka memperoleh kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan dalam ayat yang pertama, dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Perhatikan, 7, 7. 7 bicara tentang angka yang terakhir, dan dikatakan dengan itu berakhirlah murka Allah. Ya, kita sering mendengar angka 7, 7, 7. Dan dikatakan dengan itu berakhirlah murka Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, mengapa sampai murka itu dinyatakan dan murka Allah itu ada, begitu ya? Yang dikatakan pertama itu untuk menegakkan kemuliaan, kekudusan dan kebenaran, di mana diakui di dalam pujian umat tebusan Allah. Yang kedua, dikatakan bahwa menaklukkan dan mengakhiri segala bentuk kejahatan. Jadi, yang pertama itu untuk menegakkan kemuliaan. Dan yang kedua dikatakan menaklukkan dan mengakhiri segala bentuk kejahatan. Begitu banyaknya kejahatan. Sejahat-jahatnya apapun manusia, sepintar-pintarnya tupai melompat, dan dikatakan dia akan jatuh juga. Ya, pepatah ini, sepandai-pandainya orang jahat untuk menyembunyikan kejahatannya, suatu saat dia akan ketahuan. Ya, banyak kelihatan di luar sana, banyak yang mana penuh drama, entahkah itu hakim, entahkah itu pelayan Tuhan, entahkah oknum di dalam pelayan gereja, ya, dan kelihatan seperti malaikat, tetapi sebenarnya hatinya jahat, dengan penuh motivasi yang jahat untuk mencari keuntungan dirinya sendiri, untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Dia memakai topeng, dia memakai pakaian jubah kebesaran, tetapi
hatinya jahat. Nah, dikatakan apa motivasi mengapa Allah mencurahkan murkanya. Nah, ini yang kedua dikatakan menaklukkan dan mengakhiri segala bentuk kejahatan. Ya, jadi itu mengingatkan kepada kita supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan kejahatan, baik itu di luar sana maupun di dalam lingkungan pelayanan, hati-hati. Dikatakan hati-hati, segeralah bertobat, karena murka itu akan datang. Ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa kita sebagai hambanya Tuhan, ketika kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, kebenaran menjadi bagian kita karena keselamatan yang dari Allah turun atas kita. Tetap hidup dalam kesetiaan, hidup dengan motivasi hanya untuk Tuhan. Percayalah ada perlindungan. Dan kita perhatikan bahwa pujian-pujian ini dikatakan yang ayat yang ketiga, ketika mereka setia dan taat, mereka boleh memuji karena berakhirnya cawan murka itu. Nah, ayat 3 dan 4, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba, dan nyanyian anak domba pujinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, dan karena semua bangsa akan datang sujud menyembah Engkau. Ya, masih ingat pujian tentang besar dan ajaiblah namamu, agung dan besarlah namamu, Raja segala bangsa. Ini dia. Jadi pujian kemenangan, di mana orang yang hidup dalam kebenaran, dalam kesetiaan, dalam ketaatan, memuji dan memuliakan Tuhan, karena Allah hadir di tengah-tengah penderitaan mereka, Allah hadir di dalam kesetiaan mereka, dan Allah mencurahkan murka kepada orang-orang yang berbuat jahat. Biarlah pagi hari ini kita tetap semangat untuk sampaikan kabar baik, untuk tetap setia, untuk melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati.